Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dianisa Marini Putri. Saya dari program studi bimbingan dan konseling semester 4. Welcome to the Base Face Network. Di sini saya akan menampilkan keterampilan wawancara dalam konseling. Jangan lupa ditonton ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mbak, silakan duduk. Terima kasih Bu. Dari kira-kira ada keperluan apa ya ini? Baik Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Java. Di sini saya ingin berkonsultasi dengan Ibu tentang permasalahan yang sedang saya alami. Oh begitu ya. Baik Mbak, sebelumnya di sini perkenalkan nama Ibu Dia. Nama Ibu salah satu kantor yang ada di sekolah ini. Jadi Mbak bisa cerita sama Ibu tentang permasalahan Mbak. Baik, Mbak Syafa ini ya. Mbak Syafa ini tuh jurusan apa? Saya dari jurusan bimbingan dan konseling Bu, kelas reguler A. Saya di sini ingin berkonsultasi dengan Ibu tentang permasalahan mengenai percintaan. Oh, soal percintaan ya Mbak. Mungkin Mbak Syafa bisa cerita nih dari awal seperti apa kisah percintaan Mbak Syafa. Jadi ceritanya dulu waktu saya SMA Bu, saya punya pacar itu dari kelas 1 SMA sampai kemarin. Oh iya. Nah kan udah 3 tahun lebih ya Bu ya, saya sama pacar saya itu udah mengenal satu sama lain, udah berhubungan dengan keluarga. Tapi tiba-tiba kemarin tanpa sebab pacar saya itu memutuskan hubungan dengan saya. Saya nggak tahu Bu kesalahan saya apa, kenapa kok tiba-tiba seperti itu. Ternyata setelah saya ketemu sama pacar saya itu udah mau serius. Emang sih Bu dari dulu pacar saya memang udah mengarah ke serius ya. Tapi kan saya di sini masih sekolah ya Bu ya. Jadi saya belum berani untuk Memberi kepastian gitu ya. Benar-benar. Tapi kemarin waktu ketemu pacar saya bilang katanya sudah menemukan cewek lain yang bisa diajak serius. Ya, tapi kan saya nggak tahu Bu salah saya di mana. Jadi saya kaget. Terus saya sampai sekarang kepikiran Bu. Nah itu mengganggu perkuliahan saya juga sih Bu. Jadi proses belajarnya kamu juga terganggu ya karena tadi kamu rasa sebenarnya tuh salah aku apa, kenapa dia kayak gitu kan. Kalau boleh tahu nih Mbak, Ibu mau tanya untuk mantannya Mbak Syafa ini itu tuh sekarang berkuliah atau bekerja? Nah mantan saya sekarang sudah bekerja Bu. Waktu lulus sekolah SMA itu dia langsung alhamdulillahnya diterima pekerjaan. Nah dari situ awal mula dia itu membahas tentang keseriusan hubungan terus loh Bu. Padahal di sisi lain saya masih melanjutkan sekolah saya. Dan emang saya sama mantan saya ini LDR Bu. Mantan saya di Bandung. Nah ceritanya ketemu sama yang cewek ini tuh di tempat kerjanya. Berarti ya itu ya yang jadi permasalahannya. Iya. Oh iya Mbak, Ibu paham Mbak. Tapi Ibu pengen tahu nih sekarang hubungannya Mbak Syafa sama mantannya Mbak Syafa itu baik-baik saja atau ada sedikit permusuhan atau bagaimana? Sebenarnya saya sama mantan saya itu masih berhubungan baik Bu, karena waktu itu putusnya juga baik-baik. Tapi kan di sini saya merasa dikhianati gitu ya Bu ya, tanpa sebab akibat dia meninggalkan saya dengan cewek lain yang mungkin baru dia temui beberapa bulan. Tapi dia memilih perempuan itu dan meninggalkan saya. Dan itu membuat seperti trust issue ya Mbak? Iya, saya sekarang menjadi trust issue kepada cowok karena selama 3 tahun saya percaya dengan sudah percaya dengan mantan saya itu sudah seterus itu, tapi ternyata
hanya karena permasalahan tersebut ya, maksudnya Mbak Syafa bukannya nggak mau diajak serius, pasti semua juga mau, tapi kan karena Mbak Syafa ini sekarang sedang menjalankan perkuliahan, jadi kan Mbak Syafa belum bisa memberikan keputusan sendiri. Iya itu Bu. Jadi saya sekarang merasa keras isu dan sangat mengganggu perkuliahan saya karena mau tidak dipikirkan tetap kepikiran gitu Bu. Nah sekarang saya mencoba menghindar dari segala sesuatu yang berhubungan dengan mantan saya itu, tapi tetap tidak bisa Bu. Nah saya ingin berkonsultasi gimana sih Bu caranya biar saya keluar dari zona itu. Jangan menangis ya Mbak Syafa ya. Kalau menurut Ibu itu solusi untuk permasalahan Mbak Syafa ini, mungkin Mbak Syafa bisa merubah mindset Mbak Syafa. Jadi Mbak Syafa jangan merasa stuck di tempat ini terus gitu. Kayak Mbak Syafa harus mencoba untuk membuka pikiran Mbak Syafa. Oh ternyata si mantan saya ini sudah menemukan pilihannya. Nah, jadi sekarang tinggal Mbak Syafa saja menentukan kedepannya Mbak Syafa mau seperti apa. Kan Mbak Syafa proses perkuliahan ya untuk meraih cita-cita Mbak Syafa. Nah, Mbak Syafa bisa mulai dengan berbicara dengan diri sendiri seperti oke, sekarang waktunya aku untuk berdamai dengan keadaan, pelan-pelan pasti aku bisa dengan seiring berjalannya waktu. Dan Mbak Syafa bisa lebih fokus dengan masa depan Mbak Syafa dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif agar Mbak Syafa itu tidak terbayang oleh masa lalu Mbak Syafa ini seperti itu. Kalau itu menurut Ibu ya. Jadi Mbak Syafa jangan terlalu merasa aku salah apa ya, kenapa dia mengkhianati aku seperti itu. Kalau Mbak Syafa selalu stuck di tempat yang sama, Mbak Syafa nggak akan bisa keluar dari zona tersebut. Jadi mungkin Mbak Syafa bisa pelan-pelan, kan namanya penyembuhan itu kan juga butuh waktu ya Mbak. Itu bisa pelan-pelan Mbak Syafa mulai berdamai dengan diri dan hati dan perasaan Mbak Syafa gitu. Berarti salah satu caranya saya fokuskan diri saya ke perkuliahan dulu ya. Betul. Karena kan sekarang Mbak Syafa lagi semester berapa sih? Nah, semester 4 kan itu banyak tugas dan maksudnya banyak praktek juga. Nah, lebih baik Mbak Syafa mengisi waktu Mbak Syafa itu dengan hal-hal yang positif seperti belajar, mengerjakan tugas. Nah, itu biar Mbak Syafa ya itu tadi nggak kebayang-bayang sama masa lalu itu. Nanti ketika Mbak Syafa sudah meraih kesuksesan, pasti Mbak Syafa akan merasa, oh ternyata ini buah dari kesabaran dan rasa ikhlas dari penyembuhanku yang dulu dengan masa laluku gitu. Ya, seperti itu Bu. Terima kasih ya Bu ya. Iya Mbak Syafa, saya juga paham Mbak perasaannya seperti apa ketika kita udah percaya dan tulus dengan seseorang, tapi seseorang itu sebenarnya antara Mbak Syafa dan masalah Mbak Syafa ini kan masih sama-sama mungkin ya mencintai, masih menyayangi, cuman karena ada di situasi dimana Mbak Syafa belum bisa memberikan keputusan yang maksudnya kayak karena ada alasan perkuliahan tadi kan ya untuk mengajar cita-cita juga. Mbak sabaran ya Bu. Iya. Ya nggak apa-apa Mbak, itu jangan dibuat galau. Kalau Mbak ya galau boleh seperlunya. Semua tuh butuh peluapan ya Mbak ya, meluapkan biar nggak dipendam di hati. Jadi kalau kamu pendam terus nanti emosional kamu tuh nggak akan keluar gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalau mau galau nangis nggak apa-apa, tapi jangan berlarut. Kamu harus bangkit dari situasi tersebut gitu. Oh, jadi saya sekarang merasa lebih plong Bu, alhamdulillah. Iya, setelah berkonsultasi dengan Ibu, saya bisa meluapkan perasaan saya bisa mendapatkan jalan keluar. Jadi sekarang saya tahu bagaimana saya menghadapi keadaan saya sekarang.
Syafa cerita seperti ini, berkonsultasi dengan ibu, Mbak Syafa bisa merasakan rasa yang kelegaan pada perasaan Mbak Syafa gitu. Tapi jika Mbak Syafa masih ada cerita atau rasa yang belum tersampaikan, boleh sekali kok konsultasi dengan ibu. Nah, Mbak Syafa bisa datang kemari konsultasi dengan ibu lagi. Ya, Bu, mungkin sekian dulu pertemuan ini, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Semangat ya Mbak Syafa. Terima kasih Bu atas motivasinya.